Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas 2F. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah di pertemuan keempat ini Ibu bisa memberikan materi sesuai dengan target yang ditetapkan. Nah, di pertemuan yang keempat ini yang akan Ibu bahas adalah mengenai proses rekrutmen dan seleksi. Kenapa di dalam sebuah organisasi perusahaan perlu melakukan suatu proses rekrutmen dan seleksi? Ya, seperti yang kita sama-sama ketahui, mencari sumber daya manusia yang berkualitas adalah melalui salah satunya adalah melalui sistem rekrutmen. Nah, bicara mengenai rekrutmen tentu bukan suatu hal yang sederhana juga, karena dalam hal ini perusahaan, organisasi juga harus memiliki suatu sistem, cara yang terstruktur bagaimana proses rekrutmen dan seleksi itu dilakukan. Nah, sebelumnya beberapa perusahaan sebelum melakukan proses rekrutmen ini ya, biasanya ada beberapa tahapan. Ketika misalkan pekerjaan sudah mulai banyak dan memang dirasakan secara normal memang overload. Nah, sebelum melakukan proses rekrutmen juga beberapa perusahaan banyak yang melakukan beberapa cara untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut, ya, tugas daripada para SDM-nya. Apakah itu misalkan dengan melakukan overtime ya, lembur ya, atau misalkan merekrut karyawan secara temporary ya, mungkin karyawan harian, buruh harian, atau misalkan melalui outsourcing ya, yang sifatnya artinya ya bukan karyawan tetap ya. Karena beberapa pertimbangan kan, kalau sudah direkrut menjadi karyawan tetap itu, nah ada satu kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi sesuai dengan perundang-undangan tenaga kerjaan. Nah, biasanya perusahaan mempertimbangkan kos juga dalam proses perekrutan, seleksi, terus kemudian ya nanti selanjutnya kan jika memang sudah menjadi karyawan tetap, nah itu kan juga menimbulkan satu kos baru. Nah, apakah sudah seimbang dengan misalkan biaya-biayanya dengan pendapatan perusahaan. Nah, ini juga satu pertimbangan dari perusahaan. Nah, namun ya sebagai suatu perusahaan yang besar yang memiliki visi ke depan, tentu ingin berkembang ya, proses rekrutmen ini ya harus dilakukan. Kalau tidak, nanti tidak sejalan. Bagaimana perusahaannya bisa berkembang, bisa berekspansi, bisa mewujudkan visi misi dari perusahaannya. Nah, kalau dengan karyawan yang terbatas, kemudian juga kesulitan dalam memperoleh tenaga SDM-nya yang profesional, yang handal sesuai dengan job posisi analisa jabatan ditetapkan, nah menghambat daripada kemajuan perusahaan. Nah, untuk itu, setiap perusahaan yang mempunyai visi misi arah ke depan ini ya, dia akan selalu merutinkan, mengedepankan proses seleksi dan rekrutmen ini ya. Dia tidak akan berhenti ya, melakukan proses rekrutmen dan seleksi. Nah, dia akan selalu punya database pelamar ya. Nah, untuk sewaktu-waktu diperlukan, nah dia kan sudah
sudah siap. Ya, perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri lama ya sudah existing pun, nah justru mereka memanage proses rekrutmen dan seleksi ini cukup baik, dan selalu setiap tahun ke tahun tentu selalu ada perbaikan sesuai dengan perkembangan dunia usaha, perkembangan persaingan dan sebagainya. Nah, marilah teman-teman kita membahas apa sih yang dinamakan dengan rekrutmen dan seleksi ini. Nah, ada 6 subpokok bahasan ya. Ibu mencoba menyederhanakannya, merangkum dari beberapa buku yang Ibu ingin sampaikan kepada teman-teman semua. Pertama adalah mengenai pengertian dari proses rekrutmen itu sendiri, kemudian bagaimana mencari dan menarik calon SDM, bagaimana cara seleksinya, bagaimana proses pemeriksaan kesehatan para SDM, pengecekan referensi, pelaporan hasil seleksi, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, pengertian rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekuatan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Aktivitas rekrutmen ini mempunyai tujuan memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja, mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima, dan sebagai sarana pertukaran informasi. Nah, tujuan rekrutmen ini adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber untuk mendapat calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir sebagai calon SDM baru nanti di tahun depan, tahun ini mungkin ya, sekarang sedang pada skripsi ya. Nah, sebuah organisasi perusahaan, mereka melakukan proses ini. Nah, kira-kira teman-teman bagaimana? Siapkah untuk direkrut oleh perusahaan-perusahaan tersebut? Harus siap ya tentunya. Carilah perusahaan-perusahaan yang bonafit, yang bagus, yang perencanaan SDM-nya juga bagus. Nah, nanti pada saat wawancara teman-teman juga bisa ngobrol, bisa komunikasi dengan perusahaan mereka ya. Ya, artinya mudah-mudahan teman-teman tahu nih bahwa paham bahwa oh iya memang perusahaan juga penting merekrut. Berarti ada peluang nih untuk saya. Ya, semangat terus ya. Nah, bagaimana mencari dan menarik calon SDM ini? Nah, perusahaan melakukan beberapa cara. Pertama, mereka mencari dari dalam. Kemudian ada juga dari luar. Dari dalam bagaimana nih caranya, Bu? Terkadang saking sulit ya. Perusahaan besar pun ya terkadang sulit gampang, artinya juga ya karena memang beberapa spesifikasi yang diinginkan ya, terkadang menginginkan ya itu tadi kualitas tertinggi dari yang terbaik. Biasanya sebelum memang ini misalkan disebarluaskan di luar, meminta bantuan karyawan lama. Ya, dari karyawan lama artinya sebagai pemberi referensi. Jadi organisasi perusahaan ini percaya kepada yang mereferensikan, kepada SDM existingnya, bahwa mereka akan pasti setidaknya memberikan referensi ya karyawan juga yang dikenal juga. Ya, jadi melihat kenapa keuntungannya salah satunya ya siapa ini yang mereferensikan karyawan dari dalam. Terkadang sampai ada benefit secara finansial. Kalau misalkan temannya, relasinya, kenalannya yang direferensikan, kemudian dia sampai setuju ya mengikat masuk
pindah kerja sampai berhasil ya, itu bahkan ada kompensasi ya berupa uang tunai sekian. Itu betul ya, betul-betul itu terjadi di perusahaan juga. Perusahaan saya juga dulu sempat pernah ada di fase seperti itu ya, karena memang waktu itu ya ketika memang melakukan beberapa ekspansi pembukaan cabang kantor baru, nah diperlukan satu yang mendesak ya, dan tentu ya mencari itu tadi yang terbaik, kualitas tertinggi dari yang terbaik itu ya, sampai akhirnya ini pun dibuka. Nah beberapa kan berhasil juga, banyak sekali dari luar berdatangan karyawan-karyawan baru karena dari referensi itu, dari referensi dari karyawan lama. Nah itu salah satu juga cukup efektif ya. Jadi terkadang perusahaan menginginkan satu kualitas lebih dari SDM yang existingnya untuk misalkan analisis jabatannya dari yang sudah ada. Artinya potensi SDM-nya menginginkan yang kemampuannya ada lebih. Kemudian mencari dari arsip bank data pelamar. Dari selalu rutin ya ada pelamar datang masuk. Nah itu kan juga bank akan mengarsipkan ya. Makanya teman-teman jangan salah posisi nih pada saat memasukkan lamaran, juga harus jelas posisinya. Saya ingin melamar di posisi perusahaan itu sebagai apa ya. Kalau misalnya karena ibu dulu pernah di bank lama, jadi setahu ibu contoh kalau misalkan di kantor cabang pembantu ya ada CS, teller, marketing, funding, kredit ya, ada branch manajernya. Di kantor pusat kan juga beraneka ragam ya posisi jabatan, apakah di divisi hukum, pengembangan bisnis, jaringan dan sebagainya ya kalau untuk di kantor pusat. Nah khusus di kantor cabang pembantu ya posisi itu. Nah teman-teman mau masuk posisi mana nih ya, kalau misalkan ketika teman-teman melamar, apakah langsung masuk ke HRD banknya, apa lewat misalkan online ya, atau bagaimana caranya teman-teman punya akses masukin lamaran ke satu perusahaan, jangan lupa untuk ditulis posisinya bagian apa. Nah ketika teman-teman berpotensi ya, contoh sekarang teman-teman S1 di bank itu, S1 berpeluang untuk duduk di bagian marketing, apakah itu funding atau kredit. Nah, tapi kalau teman-teman nanti tidak mencantumkan posisinya apa yang diminati, bisa saja di sini di arsipnya itu teman-teman nanti bisa aja dimasukkan ke posisi CS atau teller ya. Menurut ibu sih rugi ya. Kenapa rugi? Karena di posisi CS teller itu lulusan SMA atau D3 pun boleh ya. Artinya kalau sudah teman-teman nanti terjun ya ternyata bagus di posisi itu, bisa aja nanti pindah ke marketing. Tapi berapa tahun sih teman-teman harus membuktikan diri dulu, memiliki prestasi kerja yang baik, ada artinya sesuai kualifikasi teman-teman pindah ke bagian marketing. Nah kalau memang bisa langsung ke marketing, kenapa tidak langsung? Nah ini karena teman-teman salah pada saat melamar. Nah ini ibu juga selalu tekankan, kuasailah kalau teman-teman memang mau berkarir di bank ya, menjadi banker ya, apa sih posisi di bank itu, harus mengenal perusahaan ini dari apakah perusahaan ini milik pemerintah, swasta asing, swasta nasional, pemerintah daerah. Kan di pembelajaran bank dan lembaga keuangan sudah disampaikan ya di semester 5. Nah, teman-teman harus paham, harus tahu, wah saya mau berkarir di bank bagian apa. Tahu juga tugasnya kalau marketing itu apa, funding, kredit itu kan sudah bisa ya, sudah bisa diketahui, dipelajari. Ya cocokkan. Kompetisi saya ini masuk nggak, sesuai nggak dengan kriteria perusahaan. Nah ini jangan sampai salah nih ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, mengumumkan secara terbuka di dalam perusahaan. Itu sekarang tadi mungkin di kalangan terbatas ya, mungkin bisa jadi itu di kalangan sesama branch manager. Nah tapi perusahaan juga bisa aja nanti mengumumkan secara luas. Artinya ya di bawah level itu pun semua bisa tahu karena sudah diumumkan, bahwa terkadang sudah tahu misalkan cabang area Tangerang tahun depan akan membuka 4 kantor cabang baru, misalkan di sini apa aja semua karyawan yang dibutuhkan. Nah kita pun misalkan karyawannya semua dari level manajerial ke bawah pun bisa tahu, oh iya ada lowongan tuh
untuk CS misalkan teller, marketing, tuh beres-beres akhirnya tahu semua. Nah itu salah satu mencari kandidat dari dalam dulu ya teman-teman. Nah sambil misalkan ini berjalan pun ya perusahaan pun juga mencari dari luar untuk tadi mencari yang terbaik dari yang baik. Bagaimana caranya mencari calon dari luar? Bisa dengan memasang iklan lowongan ya. Nah, secara terbuka ya disampaikan ya, bahwa menerima kandidat. Terkadang juga bisa juga di banknya dipasangin di madingnya ya, bahwa butuh karyawan itu bisa juga ya. Terus kemudian menyusun iklan lowongan. Nah bagaimana nih cara penyusunannya yang baik ya, bisa dirancang, ditulis supaya menarik minat dari calon pelamar ya, spesifikasinya jelas, kriterianya dan sebagainya ya. Kemudian tetapkan dulu audiensnya, misalkan siapa nih, apakah butuh misalkan SLTA dan sederajat, atau S1-nya apakah butuh jurusannya ditetapkan. Nah ini harus jelas kriterianya, lulusan, bahkan mungkin harus yang misalkan yang bisa bekerja keras, bermotivasi tinggi, yang misalkan secara yang rajin lah, biasanya ada kan di situ ditampilkan seperti apa nih target audiensnya. Kemudian nah yang keempatnya, nah bisa juga dirancang dulu isi iklannya, judulnya utama, perlu gambar, nah, uraian jabatannya apa nih, posisi misalkan branch manager itu, marketing itu apa nih, syaratnya apa aja dari jabatan tersebut, bagaimana cara mengajukan lamarannya, apakah dimasukin, kalau dulu kan PO Box sekian, atau misalkan email sekian, atau alamatnya, emailnya apa, alamatnya atau alamat kantornya di mana. Nah itu jelas ya, disampaikan di situ. Atau ukuran iklannya seperti apa, tergantung tujuan, sasaran juga, anggarannya kira-kira berapa, atau misalkan pilihan medianya mau disampaikan di mana, di surat kabar apa ya, atau misalkan sekarang kan bisa banyak di media sosial ya, sekarang lewat punya media sosial sendiri ya, juga bisa ditampilkan di situ ya. Nah kemudian juga iklan terbuka atau tersamar, biasanya sih maksudnya tersamar tidak nyebutin misalkan dia perusahaan apa, hanya dibutuhkan aja, udah tahu kalau misalnya dibutuhkannya ada CSR pasti bank, tapi dia tidak menyebutkan, atau posisi marketing tapi dia belum menyebutkan banknya apa. Nanti ketika misalnya dapat panggilan, nah baru ya nanti tahu, oh ternyata bank itu yang membuka lowongan itu. Kemudian bisa juga memanfaatkan jasa dinas tenaga kerja setempat. Misalkan apakah Departemen Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja ya. Nah ini juga bisa memanfaatkan untuk posisi-posisi dari yang mungkin yang sudah terampil atau belum. Bisa juga meminta bantuan, kan juga kadang kalau pelamar juga suka ada minta kartu kuning gitu ya sebagai dia. Nah itu kan bisa informasi, atau kalau misalkan Tangerang kan suka ada tuh ya kayak pameran gitu ya, khusus daerah Tangerang, wilayah setempat. Nah perusahaan juga bisa beriklan di sana, sampai ratusan ribuan perusahaan yang menampilkan kayak terbuka gitu kan untuk melamar. Nah itu juga bisa seperti itu, dan banyak juga perusahaan melakukan jenis perekrutan seperti itu. Kemudian memanfaatkan jasa pencari penyalur tenaga kerja, agen, biro ya, tentu ya sesuai dengan perundang-undangan. Kalau misalkan butuh misalkan di Pulau Jawa rekrutmennya, perusahaannya di Batam, nah bisa jadi ya. Jadi ya bisa juga memanfaatkan agen-agen biro penyalur tenaga kerja,
atau melalui jasa konsultan ya, headhunter kalau memang misalkan udah level manajerial ke atas ya. Nah, mereka juga punya sistem kerja sendiri dan mencari karyawan-karyawan yang model-modelnya seperti ini ya, karena kan ya susah-susah gampang itu tadi teman-teman mencari SDM yang dimaksud ya. Atau sekarang rekrutmen langsung di kampus, banyak perusahaan-perusahaan yang langsung datang ke kampus ya. Rekrutmen dari perusahaan itu udah banyak sekali, bahkan ya ada kerjasama bahkan ya dengan pihak kampus ya untuk merekrut ini. Atau misalkan melalui organisasi profesi, apakah sekretaris, perserikatan insinyur, atau misalkan banyak asosiasi marketing ya. Jadi lewat asosiasi-asosiasi tersebut ya. Nah, ini dari sekian banyak cara, artinya teman-teman perusahaan itu bagaimana caranya ingin merekrut calon-calon SDM ya, yang berkualitas tinggi dari yang terbaik. Inilah caranya. Mereka itu mencari sampai sedemikian cara. Ya tentu nggak semua dilakukan sesuai mana yang cocok semua pasti melakukan. Nah, teman-teman kan semua jadi dapat rangkuman. Oh ternyata tergantung perusahaannya bergerak di bidang apa, lokasinya di mana, apakah perlu dengan cara agent dan segala macam. Nah, tapi teman-teman kan tahu, nah sedemikian seriuskah sebuah organisasi perusahaan untuk melakukan proses rekrutmen teman-teman, mencari teman-teman ini. Di mana nih sekarang kualitas teman-teman adanya, bisa masuknya ke dalam proses mereka ya. Jadi gak usah khawatir, tetap semangat. Nah, mereka nih setiap tahun selalu melakukan proses ini. Tinggal teman-teman aja pilihannya. Oh ya, ternyata masih banyak peluang ya untuk teman-teman direkrut oleh mereka. Sekarang bagaimana nih cara seleksi calonnya? Apa sih yang dimaksud dengan seleksi? Adalah proses memilih dari sekelompok pelamar, orang atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi perusahaan yang ada saat ini. Nah, tujuan seleksi ini adalah untuk mencocokkan secara benar orang-orang dengan pekerjaannya, dengan pekerjaan-pekerjaan, atau lebih dikenal dengan the right man on the right place. Kan harus. Dasar seleksinya apa? Nah, analisis jabatan tadi, kemudian berhubungan dengan perencanaan SDM-nya, nah, dengan proses seleksinya, nah, dengan proses rekrutmennya, maaf ya. Nah, bagaimana proses seleksinya? Ya, ini ada sebagai berikut terlampir. Pertama ada screening lamaran. Dari lamaran yang masuk itu tadi. Nah, jangan salah pada saat proses screening teman-teman tadi. Teman-teman ini harusnya ada peluang untuk masuk tadi, misalkan di bagian marketing, dari sisi pendidikan, dari sisi misalkan IP. Ingat ya, sebagai satu gerbang utama teman-teman untuk proses ini kan minimal pendidikan S1, misalkan sarjana ekonomi boleh masuk. Kan masuk ya kriterianya, kategorinya. Ya di sini dilihat. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak cantumin nih, nah ternyata butuhnya CS teller, teman-teman diproses dalam ke CS teller. Ya, nah padahal sebenarnya pun marketing kan sama, pasti dicari juga. Misalkan satu paket ketika kantor cabang baru buka ini kan CS teller juga butuh, marketing butuh. Nah, kenapa sih kalau memang sekarang teman-teman tahu ya bagaimana sih level jenjang karirnya kalau dari CS teller, bagaimana jenjang karir dari marketing itu teman-teman itu bisa dicari tahu dari sekarang ya. Nah, kenapa nggak ke marketing, tugasnya apa sih, bagaimana proses di marketing? Kalau nggak dicantumin, nggak ada kode posisinya, nanti ya terserah nanti dari perusahaannya. Kalau ternyata butuh CS teller ya udah. Tapi kan itu tadi bisa jadi kalau dibutuh marketing pasti teman-teman akan di sininya teman-teman marketing nggak mungkin nanti dimasukin ke CS teller ya. Tapi daripada misalkan nggak kerja ya nggak boleh begitu juga. Ya, teman-teman juga harus punya pilihan itu tadi, harus punya pilihan. Saya kalau mau di bank harus marketing lah, di bank manapun melamar ke bank manapun ya saya maunya posisi mana, harus ada itu ya. Jadi sebanyak-banyak teman juga dari awal pun teman-teman harus punya
bargaining powernya ya, menentukan posisi teman-teman. Udah mulai mengenali, saya di mana, oh tugas marketing itu seperti itu ya CS. Nah, sudah tahu kan minimal latar belakangnya, job desk-nya secara umum. Harus berani terima tantangan seperti itu. Ya, jadi screening lamaran ya jangan salah, perusahaan kan dalam proses ini akan menyeleksi nanti secara lamaran yang masuk. Nah, kemudian setelah proses screening dilakukan, pemilihan sesuai job posisinya, kriterianya, nah, tentu nanti akan, misalkan teman-teman akan dipanggil, dihubungin, ya. Teman-teman menjadi kandidat, misalkan posisi apa yang diperlukan. Terus nanti bisa aja suruh isi form, bisa datang, bisa dipanggil datang, atau mungkin by email, ya. Ada satu isian formulir standar dari perusahaannya. Nah, di situ biasanya kan perusahaan membutuhkan data teman-teman yang lebih detail, lebih rinci sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Kemudian tahap pengisian formulir nih. Nah, setelah pengisian formulir, nah, teman-teman akan dipanggil lagi, ya akan diinformasikan lebih lanjut lagi oleh perusahaannya, ternyata ada tes lanjutan nih. Ya. Ini salah satunya di sini tes kemampuan pengetahuan itu. Pengetahuan itu apa aja? Ini ada tes kemampuan numerasi, ada tes intelijensia dasar, tes kemampuan keterampilan teknis, ada tes pengetahuan umum, ada tes fisiologi, dexterity, tes kemampuan daya tahan fisik, dan lain-lain. Sebenarnya sih ini masih banyak lagi, bisa jadi ada bebas narkoba, buta warna, mungkin harus bisa sprint lari sekian. Artinya ya sesuai dari perusahaannya, bergerak di bidang apa, posisi apa yang teman-teman lamar. Ya, kalau misalkan kemampuan ini numerasi, itu artinya kita teman-teman perhitungan yang cepat, yang teliti. Nah, mungkin bisa aja di sini yang diperlukan di sini ya bagian keuangan, misalkan harus teliti ya menghitungnya. Nah, berapa nanti nilainya, misalkan lolos harus minimal nilainya sekian. Nah, kalau nggak sekian nggak lolos. Atau ada kemampuan intelijensia dasar. Kadang-kadang kan teman-teman pernah mungkin ya saya juga dulu pernah sih tes, kadang pertanyaannya bolak-balik muter ke situ-situ juga, tapi sebenarnya ini satu penekanan, walaupun kadang suka dirubah-rubah. Nah, konsisten nggak nih jawabannya? Ini ya, ada kan tes psikotes yang seperti itu, atau tes kemampuan teknis, ya. Ya tergantung juga apakah di sini unit kerjanya diperlukan oleh perusahaan. Pengetahuan umumnya, psikologinya, ya ini. Jadi tidak semua perusahaan melakukan proses ini. Mungkin kalau misalnya tadi ada kemampuan daya tahan fisik, apakah untuk misalkan security, atau misalkan pun olahragawan mungkin yang berlari bergonta-ganti klub juga bisa jadi kan ada tesnya secara physically seperti ini, keterangan sehat, buta warna, mungkin kalau kerja tadi kan secara teknisi ya, seorang teknisi untuk kendaraan, untuk pesawat dan sebagainya. Nah, ini hanya salah satu rangkuman tes-tes yang ada. Nah, artinya setelah itu tadi teman-teman akan melalui proses ini ya, termasuk tadi tes kesehatan lah sama ya, takutnya ada penyakit bawaan yang akut ya, atau kan diketahui ya tes kesehatan juga sama harus sehat, kacamata pun minus ya, macam-macam lah. Artinya ini satu informasi bahwa ada satu kelanjutan setelah tadi tes tertulis itu ya, dan macam-macam sesuai dengan ketentuan perusahaan organisasi ya. Teman-teman ikutin aja cara mereka melakukan seleksi ini bagaimana caranya ya. Yang pasti tentu kan ada ketentuannya, harus lolos minimal misalkan nilainya sekian. Mereka punya standar sendiri. Nah, ketika misalkan teman-teman terpenuhi semuanya hasil tesnya itu, berarti ya bisa jadi di sini akan gugur. Banyak yang gugur ya banyak, atau yang lulus lanjut. Nah, biasanya apa sih setelah adanya tes kemampuan pengetahuan ini? Nah, biasanya dikenal dengan proses wawancara. Dipanggil lah teman-teman, akhirnya
teman-teman bisa bertatap muka lagi, artinya bisa yang melakukan wawancara itu apakah supervisornya, manajernya, atau pimpinannya, atau di bagian HRD langsung. Teman-teman akan dipanggil hari apa, jam berapa, ketemu siapa untuk persiapan wawancara, ya, dilakukan pengarahan. Bagaimana bisa jadi wawancara itu juga hanya sekali, teman-teman, bisa aja 2-3 kali berlapis ya proses wawancara, tergantung juga mungkin posisinya apa yang diinginkan. Bisa jadi mungkin pertama wawancara di kantor pusat, terus kemudian dirujuk, oh ternyata misalnya teman-teman untuk kantor cabang Tangerang. Nah, bisa jadi ketemu dulu nanti di kantor cabang Tangerang. Nah, bisa jadi apakah setuju atau tidak, atau misalkan ada lagi selain Tangerang mungkin bisa juga dirujuk misalkan ke daerah Jakarta mana, barat kah atau timur kah. Nah, itu juga bisa jadi seperti itu. Ya, proses wawancara ya artinya bisa lebih dari 1 kali juga sesuai ya jenjang yang ditetapkan oleh perusahaan juga ya, teman-teman ikutin aja gitu kan proses wawancaranya seperti apa ya. Tapi juga nah di sini hati-hati nih di dalam proses wawancara ini ya, evaluasi terkadang ya seperti interview wawancara biasa, tapi ada memang poin-poin yang petugas perusahaan ini, organisasi mengharapkan jawaban yang tepat ya. Kalau misalkan teman-teman beranggapan bahwa kenapa ya kok sekarang misal sekarang kok yang dibutuhkan karyawannya yang lulus semua kok lulusan luar negeri semua gitu. Padahal kan saya juga lulusan universitas ternama nih di Indonesia atau swasta terbaik dan lain sebagainya, kok keterimanya sekian orang semuanya, kok ada yang dari misalkan dari London, ada yang dari mungkin dari Singapura lah, atau dari luar lah ya intinya. Nah sebenarnya ya saya juga pernah ngobrol-ngobrol dengan bagian HRD pusat, pernah dulu sempat menyampaikan kenapa. Nah sebenarnya juga nggak begitu juga teman-teman. Ternyata pada saat proses wawancara itu, yaitu tadi seperti pertanyaan mengalir. Kamu kuliah di mana? Saya ya kuliah misalkan di luar negeri lah, di mana misalkan di mana sebutkan ya. Terus bagaimana di sana aktivitas kuliahnya? Nah saya sambil kuliah sambil kerja Pak ya kan. Sambil misalkan kalau kuliah saya jam sekian, saya bisa ambil paginya kerja sebagai pramusaji, cuci piring lah. Terkadang kalau misalkan orang tua telat datang, kirim uang saku, ya artinya kan harus mencari solusi jalan keluar. Atau misalkan ketika banyak tugas-tugas dari sekolah, artinya ya dia juga di luar negeri ya, bukan berarti banyak uang bisa disekolahkan. Nah, tapi itu tadi dia mau bekerja keras, mau sambil bekerja. Nah, itu satu pembelajaran. Dia mulai belajar disiplin, memotivasi, mengatur waktu. Nah, itu yang melihat HRD tuh bagian ya kepegawaian tuh melihat seperti itu ya teman-teman. Sama misalkan teman-teman kalau universitas di daerah, ketika mencapai kampus itu saya harus 3 kali ganti mobil, saya harus jalan kaki sekian kilo, saya harus menyeberang sungai. Banyak sekali yang dari daerah pun seperti itu. Dan ada juga kok yang lolos, jadi bukan berarti harus lulusan luar aja harus yang hebat, tidak. Ya kenapa? Contoh kalau misalnya itu mereka mencari posisinya bagian marketing. Nah, seperti diketahui bagian marketing itu kan mencari customer baru, juga memaintain ya customer existing teman-teman. Ketika teman-teman menawarkan produk ya, diberikan target, bagaimana caranya harus memenuhi target tersebut, apakah tools yang diberikan di perusahaan itu dijalankan dengan baik, kerja keras, gigih. Nah sebenarnya melihatnya ke sana gitu kan, ini anak nih mampu bertahan nggak ketika diberikan target, diberikan freezer yang tekanan yang kuat oleh perusahaan. Nah sebaliknya kalau mungkin selama ini oleh orang tuanya sudah diberikan fasilitas yang luar biasa, kendaraan tinggal pakai, sopir siap sedia 24 jam, uang saku, uang jajan, mohon maaf ya.
dikata, itu pasti pada saat wawancara bisa aja itu keluar, bisa digali ya. Teman-teman kadang nggak sadar mungkin dengan jawaban-jawaban, tapi itu adalah kuncinya ya. Bagaimana teman-teman bisa menonjolkan ya, kalau misalnya teman-teman sebagai fresh graduate nih, lulusan, ya itu tadi ya, bagaimana semangat, motivasi teman-teman tuh punya nilai lebihnya apa sih ya kan, untuk perusahaan itu bisa memilih teman-teman bahwa saya ini kandidat terbaik. Kalau menurut teman-teman ya, sama perusahaan juga akan, saya mau yang terbaik dari yang baik semua kan saling menyeleksi. Pun ketika misalnya teman-teman bisa aja, saya selama ini sudah jadi kerja 3 tahun di perusahaan anu, kok 3 tahun ini saya lihat kok belum ada peluang untuk saya bisa melanjutkan jenjang karir selanjutnya. Saya lihat belum ada perkembangan, mungkin ekspansi dan sebagainya. Saya kan nggak mungkin nih diam aja. Akhirnya apa? Dia mulai window shopping, cari-cari lagi peluang, perusahaan pesaing lah, perusahaan sejenis dan sebagainya. Nah, apa yang teman-teman bisa jual? Ya, kenapa kok kemarin kamu misalkan officer 3 tahun, kok sekarang misalkan ngelamarnya posisi supervisor, manajer, kenapa demikian? Nah, teman-teman kan harus menjual skillnya, kemampuannya, pengetahuannya, bahwa saya dulu tugas jabatannya seperti apa bisa menguraikan, terus kemudian tanggung jawabnya, prestasi bisa disampaikan. Ini loh prestasi saya selama 3 tahun ini. Saya juga sering membantu pekerjaan supervisor saya, manajer saya. Saya tahu tugas manajer saya tuh seperti apa setiap minggunya, seperti apa setiap bulan laporan. Nah, itu kita teman-teman misalkan ingin naik posisi, naik jabatan. Nah, berarti kan kelihatan, oh memang ini anak nih tadi ya mampu. Sudah ada kemampuan untuk memang next level. Nah, ini juga sama. Ini semua juga bisa ketahui pada saat wawancara. Bagaimana teman-teman cara bicara, bersikap, attitude, tutur kata. Nah, semua ini proses juga diperhatikan. Chemistry-nya dilihat ya. Nah, inilah salah satu di proses wawancara. Ini juga teman-teman harus all out ya. Nah, bagaimana supaya bisa terpilih ya. Nah, sekarang bagaimana nih hubungan seleksi dengan perencanaan SDM? Tadi disampaikan di muka, ada analisis jabatannya, ada rencana SDM melalui proses rekrutmen, proses seleksi ini untuk kemana nih arahnya, orientasinya, latihan dan pengembangan, untuk perencanaan karir. Teman-teman sebagai satu SDM baru di perusahaan tersebut, sebagai satu proses, nanti penilaian prestasinya, bagaimana kompensasinya, nah, audit personalnya dan sebagainya. Nah, inilah hubungan seleksi dengan perencanaan SDM. Nah, apa sih perbedaannya antara rekrutmen dan seleksi? Ini ada beberapa 4 poin penting perbedaannya. Nah, pertama, kalau rekrutmen ini mengacu pada proses identifikasi dan memikat serta motivasi karyawan untuk melamar. Nah, rekrutmen dikatakan positif bila dapat menarik sebanyak-banyaknya pelamar. Kegiatan awal rekrutmen adalah mendesain ulang syarat jabatan. Kegiatan akhir rekrutmen, kesediaan pelamar mengisi belangko lamaran tadi. Nah, itulah proses rekrutmen sampai di situ. Nah, bagaimana setelah itu kan langsung masuk ke proses seleksi. Nah, bagaimana seleksi ini dilakukan? Seleksi adalah berkaitan dengan mengambil calon karyawan yang tepat dari kolom pelamar tadi. Seleksi dikatakan negatif karena akan berusaha menghilangkan calon pelamar yang tidak memenuhi syarat. Tadi kalau lulus tadi tes kemampuan dasar misalkan apa ya lanjut, enggak ya sudah. Berarti ya teman-teman harus cari lagi tuh perusahaan organisasi lain. Ketiga, kegiatan awal seleksi adalah mencocokkan informasi dalam belangko lamaran dengan syarat jabatan. Keempatnya, kegiatan akhir seleksi adalah penerimaan karyawan. Signing lah nanti teman-teman ya. Keuntungan dan kerugian perekrutan secara internal dan eksternal nih. Tadi yang di awal ya sudah dibahas. Sekarang apa sih keuntungan dan kerugiannya? Ya, kesimpulannya, pembedanya. Nah, keuntungannya memberi motivasi kepada seluruh karyawan untuk meraih prestasi.
internal nih ya kita bicara, menumbuhkan loyalitas tinggi dari para karyawan pada pimpinan. Timbulnya kepedulian internal lebih dalam karena pimpinan selalu mengutamakan karyawan perusahaan. Nah sekarang kan memang sudah tidak mengenal lagi tuh artinya senioritas, junioritas, semua kepada kemampuan, skill dan prestasi ya. Mungkin saya nggak tahu, mungkin di perusahaan-perusahaan tertentu apakah itu masih ada, tapi yang saya ketahui ya sekarang perusahaan sudah berkembang ke arah seperti itu ya. Nah setidaknya akan dilihat dulu siapa nih karyawan internal yang bisa didedikasikan, bisa ditingkatkan secara karir, lihat dari kemampuannya itu ya. Tentu kan peluang kalau teman-teman nanti perusahaan rotasi, mutasi, ketika promosi ya, teman-teman kan harus bertahan. Seiring sejalan kan perlu adanya satu peningkatan daya taraf hidup secara finansial, secara karir. Nah, terus mencari perusahaan yang ada arah ke sana. Ketika perekrutan ini dilihat tuh ada nggak karyawan yang menonjol yang bisa dipromosikan. Nah, kerugiannya tidak mendapatkan ide baru dari sumber baru, timbul persaingan internal dalam memperebutkan posisi tertentu. Pimpinan harus menghabiskan energi dan finansial khusus untuk mendidik kader internal agar betul-betul mampu untuk berkompetisi dengan karyawan handal dari luar perusahaan. Plus minus sebenarnya teman-teman, kadang ada satu skill lebih dari SDM dari luar. Contoh kalau di perbankan dulu karena tugasnya adalah fungsinya ya sesuai juga perusahaan beroperasi, cara beroperasinya menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kredit ya biasanya karyawannya ya ahli dalam bidang itu aja. Tapi ternyata sekarang dunia berkembang bahwa produk-produk investasi pun sekarang sudah masuk ke dalam bank sekian tahun terakhir. Maka sekarang karyawan bank ini harus pandai menjual produk investasi, asuransi, apakah reksadana, obligasi, dan lain sebagainya. Nah itu kan bukan pembelajaran singkat ya, diperlukan skill tertentu, ilmu pengetahuan tertentu, kadang-kadang harus punya sertifikat untuk bisa jual itu. Nah ini nggak bisa singkat diperolehnya, sedangkan kalau misalnya perusahaan ini hire dari luar, justru orang-orang yang punya kemampuan sudah langsung sesuai keinginan perusahaan. Kalau dari dalam mungkin harus diberikan pelatihan dulu, beli pendidikan dengan waktu padat kerja Senin sampai Jumat, kadang-kadang cari peluang dulu nih. Kapan ya diberikan? Kadang-kadang harus sampai Sabtu kadang-kadang ya. Nah, tapi kalau misalkan dari luar ini ya, mereka sudah saya sebelumnya misalkan memang sudah punya keahlian untuk saya sudah biasa jual produk-produk reksadana dan lain sebagainya. Tapi juga terkadang, nah ini nanti kita bicara bagaimana perekrutan secara eksternal. Nah, membangun jaringan lebih luas ya kelebihannya. Kemungkinan dapat mengubah, mempengaruhi perilaku, sikap, dan mental karyawan atau departemennya. Memperoleh karyawan yang memiliki kompetensi sangat tinggi. Nah di sini kerugiannya kadang juga bisa membuat iri ke hati karyawan yang ada. Perlu penyesuaian yaitu biasa ya di tempat yang baru. Nah ini tawaran gaji bisa sangat tinggi dan sulit dipilih oleh manajemen perusahaan. Kalau tadi promosi dari internal ya biasanya pastilah akan naik gaji, tapi kadang persentasenya sudah ditentukan sekian persen, tidak boleh lebih. Tapi kalau dari luar kadang-kadang bisa lebih teman-teman yang masuk. Makanya kadang itu tadi menimbulkan iri hati karena kadang salary-nya bisa jomplang banget, bisa jauh dari yang karyawan internal, dari internal. Nah, itulah salah satu plus minusnya. Nah, makanya teman-teman tadi kelebihannya, keuntungannya ketika teman-teman sudah punya skill, saya sudah punya pengalaman, melihat ternyata di perusahaan saya tidak ada peluang, belum kelihatan dan waktunya wah nggak tahu kapan, segeralah teman-teman window shopping ke perusahaan sebelah, perusahaan pesaing. Nah, kalau teman-teman tadi bisa menawar gaji yang lebih, kadang-kala loncat bisa jadi karena profesi, karena jabatan, juga karena gaji. Kadang-kala tidak semua, saya juga jadi manajer, tapi gaji juga naik besar, kadang-kala tidak juga. Mungkin dia bisa posisi manajer, tapi gaji mungkin ya naik hanya 25%, itu bisa jadi. Atau gaji bisa naik sampai lebih dari itu, 50% lebih, tapi misalkan posisinya masih sama nih sebagai officer. Nah, itu sih timbang-timbang. Biasanya
kondisi-kondisi tersebut ya bisa aja terjadi. Nah, tapi ya peluangnya, nah teman-teman bisa melihat peluang. Bagaimana nih sebuah organisasi perusahaan melakukan ya proses rekrutmen eksternal dan internal ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau misal Ibu kemarin bahas di kelas 8G, teman-teman, kecerdasan emosi, teman-teman bisa lihat di YouTube-nya ya, kecerdasan emosi di lingkungan kerja. Ini tuh salah satunya. Mereka yang sudah bagus, mapan, penguasaan dirinya ya. Ketika tadi misalkan dia mau ngelamar ke posisi yang lebih tinggi lagi, nah itu kan juga sampai satu nilai plus ya untuk dia. Jadi teman-teman, ketika teman-teman melamar posisi yang lebih tinggi lagi, next level, ya tidak hanya tadi yang mempertimbangkan kompensasinya ya, tapi kan perusahaan juga akan melihat nih udah punya pengalaman, bagaimana nih referensinya ya, kecerdasan emosinya juga bisa dilihat ya. Karena terkadang Tangerang ini sempit teman-teman. Untuk perusahaan mencari track record teman-teman tuh gampang sekali, mau baik buruk nanti kelihatan. Nah, makanya hati-hatilah ya, jagalah nama baik, kerja yang betul, fokus untuk meningkatkan kualitas diri teman-teman. Next selanjutnya. Nah, bagaimana setelah wawancara? Misalkan teman-teman lolos, nah setelah tadi tes kemampuan dasar, wawancara, ternyata ada tes kesehatan. Apa sih yang dimaksud dengan tes kesehatan ini, pemeriksaan kesehatan ini? Nah, tujuan utama dari pemeriksaan kesehatan calon pegawai adalah untuk meyakinkan bahwa calon tersebut dalam kondisi fisik dan mental sehat prima, ya sehat jasmani dan rohani ya teman-teman. Beberapa perusahaan mewajibkan untuk pemeriksaan kesehatan bagi seluruh anggota perusahaan, calon karyawan yang menjadi tanggungannya khusus suami istri dan anak-anak. Biasanya untuk mencegah di mana seorang karyawan yang tergabung dengan perusahaan dalam usia tidak muda lagi ternyata mempunyai anggota keluarga yang menderita penyakit bawaan yang tidak dapat disembuhkan, sehingga biaya perawatan terpaksa menjadi beban perusahaan sampai karyawan tersebut pensiun. Nah kan kalau teman-teman fresh graduate masih muda ya, masih sehat semua ya insya Allah ya. Nah tentu ya walaupun memang perusahaan yang bagus juga akan menawarkan itu tadi kompensasi asuransi kesehatan yang baik, rawat jalan ya teman-teman, rawat inap, kadang untuk SDM perempuan sampai KB, kacamata, imunisasi, periksa kehamilan sampai melahirkan, semuanya paket komplit. Nah itu semua ditanggung oleh perusahaan dan untuk saat ini memang kan itu tidak murah ya teman-teman. Nah, jadi kadang-kala juga selain asuransi dari perusahaan juga kan biasa juga BPJS juga tetap ada double terkadang ya. Nah, bagaimana kalau tadi teman-teman pro hire sebagai karyawan hire di perusahaan lain, usia tentu bukan tidak muda lagi, pasti kan mungkin sudah 30, 40. Nah, biasanya kan sudah mulai ada gangguan nih terhadap kesehatannya, kan ini dicek juga. Nah, karena kan itu tadi tanggungan biaya kesehatan tuh mahal, jadi perusahaan juga akan melihat apakah memang ini bisa di cover secara kesehatannya, asuransi kesehatannya atau tidak. Nah ini penting ya, kenapa dilakukan pemeriksaan kesehatan ya, semua apa aja yang harus dites, diperiksa, ikutin aja ketentuan dari perusahaannya, prosedurnya seperti itu sesuai dia undang-undang ketenaga kerjaan juga. Mereka nanti jalurnya teman-teman menjadi karyawan tetap ya, terlindungi. Nah kemudian setelah lolos cek pemeriksaan kesehatan, nah terakhir juga ada pengecekan referensi. Nah suatu usaha untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai latar belakang dan sifat calon, biasanya berupa konfirmasi atas keterangan yang telah diberikan oleh calon dalam lamaran mereka atau selama wawancara. Pengecekan dilakukan sebelum calon dipanggil untuk wawancara akhir dan harus ada laporan tertulis mengenai hasil pengecekan tersebut oleh pejabat yang melakukannya. Ya kalau teman-teman fresh graduate ya tidak perlulah ada pengecekan referensi ya, semua kan teman-teman fresh baru lulus ya, bisa jadi ya mau referensi ya dilihat biasanya kan ya keabsahan dari ijazahnya, transkripnya teman-teman sebagai karyawan fresh graduate, artinya wawancara ya referensinya tidak terlalu berat ya, tapi terkadang ya itu tadi ketika teman-teman tadi misalkan karyawan yang sudah hire sering pindah-pindah perusahaan, nah ini terkadang ya kenapa suka ditanya, kenapa pindah dari perusahaan sebelumnya? Oh ya saya
ini aja misalkan Pak Bu, saya kan sekarang posisinya melamar supervisor, manajer, karena di perusahaan lama ya belum ada peluang untuk posisi tersebut. Nah, saya dengar di perusahaan Bapak Ibu ada yang membutuhkan. Nah, kenapa saya mencoba? Nah, dia kan dicek, oh dia tidak ada kasus di bank sebelumnya. Ya, takutnya kan misalkan dia ada fraud, teman-teman, mohon maaf apakah sampai proses polisi, pengadilan kan kita nggak tahu. Nah, itulah pentingnya proses referensi ini di sini. Jangan sampai nanti mendapatkan karyawan yang bermasalah. Nah, apakah nanti bisa by lisan pengecekannya atau tertulis? Nah, biasanya sih itu perusahaan sudah punya caranya masing-masing, teman-teman. Bahkan mungkin sebenarnya teman-teman nggak tahu nih kalau sampai di cross check begini. Nah, mereka juga sangat rapi ya, diam-diam. Mereka juga punya perkumpulan HRD-nya. Ya, itu sudah biasa aja. Makanya hati-hati, jaga nama baik ya, teman-teman. Jangan sampai cacat kalau memang teman-teman mau berkarir. Ya, karena untuk cross check itu sangat mudah sekali. Aduh, Tangerang tuh sempit sekali. Jangankan Tangerang, sama se-Jakarta pun sama atau se-Indonesia. Kadang kalau saya teman-teman di bank itu ya, kadang-kala mau ketemu di bank lain orangnya ini gitu, kadang udah biasa pindah-pindah ya, udah level manajerial ke atas tuh ya, hal biasa, kadang ikut-ikutan dibawa pindahnya ya, hal yang demikian itu sudah wajar lah ya. Nah, itulah dijaga ya kualitas dirinya ya, tingkatkan kemampuan tadi, kecerdasan emosinya di lingkungan pekerjaannya, teman-teman. Walaupun sekarang saya kan Bu baru semester 2 ya, semester 2 ya, tidak apa-apa. Jadi kan teman-teman jadi tahu, oh ternyata proses seleksi ini, rekrutmen itu seperti apa ya. Jadi sekarang ya, jadi tahu, membuka wawasannya. Nanti kan sebentar lah, 2 tahun 3 tahun itu sebentar, nggak berasa teman-teman, tahu-tahu nanti semester 8 skripsi. Nah, kemudian yang terakhir, laporan hasil seleksi. Apabila seluruh proses seleksi telah selesai, petugas yang melakukan seluruh proses akuisisi harus membuat laporan untuk diajukan kepada pimpinan unit yang membutuhkan orang dan kepada atasannya. Laporan hasil seleksi harus dilengkapi dengan penjelasan tentang hasil pemeriksaan kesehatan dan pengecekan referensi serta usulan tentang syarat-syarat dan kondisi kerja yang akan dimasukkan dalam surat penawaran kerja atau perjanjian kerja dengan calon yang bersangkutan. Jadi filenya sudah lengkap lah teman-teman ya, ketika persetujuan disetujui, nah gitu kan, ini sudah lengkap diberikan. Nanti masuk akan di file nih teman-teman, hasil dari awal rekrutmen sampai seleksi sampai disetujui sampai tanda tangan. Nah itu sudah ada, sampai teman-teman nanti ditempatkan di mana, wis semua sudah ada datanya sebagai new SDM ya. Welcome to the jungle. Kurang lebih seperti itulah teman-teman ya. Nah, baiklah, kita simpulkan terakhir. Nah, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Nah, proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran mereka diserahkan. Nah, hasilnya merupakan sekumpulan pelamar calon karyawan baru untuk diseleksi dan dipilih. Seleksi tidak hanya mencari orang baik, tetapi juga orang yang tepat bagi suatu jabatan dalam tatanan dan lingkungan budaya perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat hari ini untuk kita semua. Alhamdulillah selesai bab rekrutmen dan seleksi. Jangan lupa nanti sore setelah teman-teman mendengarkan materi ini, kita bertemu di Game Meet. Tanya jawab, diskusi, mau membantah, mau bertanya, mau menambahkan, silahkan, bebas. Ini juga bukan berarti Ibu sempurna ya dalam memberikan materi ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.